Adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun masih ibadah online, adik-adik juga tetap semangat ya. Sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Ayo semua siapkan hati untuk ibadah ya. Jangan ada yang tidur-tiduran, jangan ada yang sambil ngemil juga ya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Nah, tapi Lause mau tanya dulu ke Lause Carol nih. Lause Carol sudah ikut Tuhan dari kapan ya? Dari umur 4 tahun Lause. Wow, dari umur 4 tahun. Dari kecil sudah ikut Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kita udah ikut Tuhan, jangan ingkar janji. Gak boleh berbalik dari Tuhan ya. Yuk, sama-sama kita pujikan Mengikut Yesus Keputusanku. Bangkit berdiri ya semua. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bahasa Inggris. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I have decided, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Sekarang mari kita berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini kita semua bisa beribadah online. Tuhan berkati supaya melalui ibadah ini kita dapat memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Mari siapkan persembahan kita. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk transfer atau scan QR code di samping. Atau adik-adik juga bisa simpan persembahan di kantong persembahan adik-adik di rumah masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur,
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkati dan pakai uang kami untuk pelayanan di gereja ini. Berkati Papa Mama yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kita. Dan mari kita pujikan Alkitab yang selalu kubaca. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami boleh duduk diam, boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Juga berkati lause-lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo Ika, hai Vera, kalian mau kemana? Kita mau ke Sudirman nih. Kalian mau kemana? Kita mau ke Monas. Wih, asik bener jalan-jalan. Kak, keretanya udah datang nih. Oh iya, yuk kita berangkat. Guys, gimana kalau sore nanti kita ketemuan lagi di stasiun ini? Habis itu kita makan bareng ya. Oke, boleh. Bye. Puji Tuhan ya, kita sampai lagi di sini. Iya, puji Tuhan. Tapi kereta yang satunya mana ya? Vera dan Ika kok mereka belum sampai? Mungkin mereka kesasar kali ya. Wah, mungkin ya. Aduh, kasihan ya. Mereka nggak bisa balik lagi deh ke sini. Hai adik-adik semua. Barusan kita melihat ada 2 kelompok yang naik kereta ya. Lalu mereka akan bertemu kembali di stasiun tempat mereka berangkat tadi. Tapi ditunggu-tunggu, salah satu dari kelompok tersebut tidak kembali lagi. Sepertinya mereka tersesat atau terhilang di tengah-tengah hiruk-pikuk kereta dan orang-orang yang berlalu lalang. Nah, hari ini Lause mau bercerita juga tentang 2 orang tokoh Alkitab yang mengalami kejadian mirip seperti kejadian tentang kereta tadi. Seperti apa ya cerita firman Tuhan hari ini? Yuk kita sama-sama ikuti. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari 2 orang murid Tuhan Yesus. Yang pertama bernama Petrus, sedangkan yang kedua adalah Yudas Iskariot. Petrus dan Yudas Iskariot ini adalah murid yang sudah mengikuti Tuhan Yesus sejak awal Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Mereka mengikuti Tuhan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun. Tentu saja mereka melihat ya bagaimana kehidupan Tuhan Yesus dan bagaimana besarnya kasih Tuhan Yesus kepada mereka dan kepada orang banyak. Petrus dan Yudas
tentu sama-sama juga mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak maupun yang khusus kepada mereka sebagai murid-muridnya. Mereka juga tentu melihat pekerjaan-pekerjaan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Misalnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang bisu, orang tuli, orang lumpuh, orang yang kena penyakit kusta, orang yang kerasukan roh jahat. Bahkan mereka juga melihat saat Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Mereka juga menyaksikan bagaimana saat perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin ribut yang besar, lalu Tuhan Yesus menghardik angin ribut dan danau itu sehingga keadaannya menjadi tenang. Mereka juga tentu melihat waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, bahkan bisa bersisa 12 keranjang. Mereka juga pernah diutus Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil dan diberi kuasa untuk melakukan mujizat loh adik-adik. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat pada orang-orang yang kerasukan. Wah, banyak ya pengalaman yang sudah sama-sama mereka lalui dan mereka alami bersama-sama sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kalau dipikir-pikir, seharusnya melihat pekerjaan dan perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib itu, mereka pasti menghormati dan mengasihi Tuhan Yesus ya. Tetapi apakah benar demikian? Yuk sama-sama kita lihat. Alkitab mencatat ada 2 perbedaan besar antara Petrus dan Yudas Iskariot, yaitu pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus dan sikap hati mereka terhadap Tuhan Yesus. Petrus adalah seorang yang dikenal cepat berkata-kata atau bertindak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Pernah suatu hari Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu murid-muridnya mulai mencoba menjawab. Ada yang mengatakan, "Oh, ada yang bilang kau adalah Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan kau adalah Elia. Ada yang mengatakan Yeremia. Dan ada juga yang mengatakan, "Oh, engkau mungkin salah seorang dari nabi-nabi." Tetapi Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Maka Simon Petrus dengan sigap langsung menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ya, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Di sini kita dapat melihat bahwa Petrus meyakini Tuhan Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah, sesuai nubuatan para nabi dalam kitab suci. Alkitab juga mencatat bahwa Petrus beberapa kali menunjukkan sikap yang membela Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot dicatat Alkitab sebagai seseorang yang bertugas memegang kas atau uang yang digunakan untuk keperluan pelayanan Tuhan Yesus. Namun, Yudas sering mencuri atau menggunakan uang kas itu untuk keperluan pribadinya. Puncaknya, Yudas Iskariot yang sudah tahu bahwa imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi memusuhi bahkan berusaha menangkap dan membunuh Tuhan Yesus, dia bukannya berusaha melindungi Tuhan Yesus, tetapi sebaliknya, dia berunding dengan imam-imam kepala dan kelompoknya itu bagaimana caranya agar mereka dapat menangkap Tuhan Yesus. Sebagai imbalannya, imam-imam kepala memberikan uang kepada Yudas Iskariot, sejumlah uang untuk membeli seorang budak, yaitu 30 keping uang perak. Artinya apa? Yudas berkhianat dan menjual Tuhan Yesus seharga seorang budak atau hamba. Nah, setelah kesepakatan itu, Yudas mulai mencari-cari cara untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Nah, di sini adik-adik bisa melihat kan ya perbedaan antara Petrus dan Yudas Iskariot. Sampailah waktunya menjelang Paskah. Tuhan Yesus ada di dekat kota Yerusalem.
Dan malam harinya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Tentu saja Petrus dan Yudas Iskariot ada di sana. Alkitab mencatat malam itu Tuhan Yesus bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Setelah itu mereka makan perjamuan Paskah. Pada saat makan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada salah seorang dari murid-muridnya yang akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang memusuhinya. Tentu saja hal itu membuat murid-murid terkejut. Mereka sangat sedih, lalu satu persatu termasuk Yudas Iskariot bertanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Tuhan Yesus memberi peringatan keras bahwa Anak Manusia, maksudnya Tuhan Yesus, memang harus disalibkan, tetapi celakalah orang yang menyerahkannya. Adalah lebih baik jika orang itu tidak pernah dilahirkan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Yudas Iskariot, "Apa yang hendak engkau lakukan, lakukanlah segera." Seharusnya Yudas Iskariot ketakutan ya, karena Tuhan Yesus mengetahui rencana jahatnya. Dan Tuhan Yesus sudah memberi peringatan kepadanya. Tetapi Yudas malah pergi untuk melaksanakan rencana jahatnya. Setelah selesai perjamuan Paskah, malam itu juga Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu berkata kepada mereka bahwa malam ini iman murid-muridnya semua akan tergoncang. Namun Petrus seperti biasa langsung berkata bahwa sekalipun murid-murid lain imannya tergoncang, imannya tidak akan tergoncang. Tuhan Yesus memperingatkan Petrus dan berkata padanya bahwa sebelum ayam berkokok hari itu, Petrus akan menyangkal atau tidak mengakui Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi tentu saja Petrus berpikir hal seperti itu tidak akan terjadi. Adik-adik, malam itu juga Tuhan Yesus selalu mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama berdoa di Taman Getsemani. Saat itu datanglah Yudas Iskariot bersama serombongan prajurit-prajurit imam besar untuk menangkap Tuhan Yesus. Sebelumnya, Yudas Iskariot sudah memberi tanda kepada pasukan-pasukan itu bahwa orang yang nanti ia cium di Taman Getsemani itu, itulah Yesus dan harus segera ditangkap. Maka ketika Yudas Iskariot sampai di hadapan Tuhan Yesus, ia berkata, "Salam Rabi" atau guru, lalu mencium Yesus. Dan rombongan pasukan itu dengan segera menangkap Tuhan Yesus. Seperti perkataan Tuhan Yesus, murid-muridnya terkejut dan terguncang imannya melihat bahwa Tuhan Yesus ditangkap. Lalu mereka semua melarikan diri. Malam itu juga Tuhan Yesus dibawa untuk diadili di hadapan mahkamah agama. Petrus dari jauh dia pelan-pelan mengikuti kemana Tuhan Yesus dibawa. Lalu dia menunggu di halaman gedung mahkamah agama itu. Ketika sedang menunggu, ada seorang hamba perempuan yang mengenalinya dan berkata, "Hei, bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan Yesus itu?" Perkataan itu didengar banyak orang di tempat itu dan mereka semua memperhatikan Petrus. Petrus segera menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan." Lalu dia berpindah ke tempat lain. Nah, pada saat itu ada lagi hamba yang lain yang melihatnya dan berkata kepada orang-orang di situ sambil menunjuk Petrus, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus." Petrus kembali menyangkalinya bahkan bersumpah. Katanya, "Aku tidak kenal orang itu." Maksudnya Petrus tidak kenal Yesus. Dan ketika ketiga kalinya ada orang yang mengenali Petrus sebagai murid Tuhan Yesus, maka Petrus dalam ketakutannya mulai mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak kenal Yesus. Setelah penyangkalannya yang ketiga kali ini, terdengarlah ayam berkokok, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Ia menjadi sangat sedih dan menangis karena penyangkalan yang dia lakukan. Padahal sebelumnya dia berkata bahwa imannya pasti tidak akan tergoncang. Adik-adik, di sini kita melihat bahwa sekalipun Tuhan Yesus sudah memperingatkan
mereka berdua, yaitu Petrus dan Yudas Iskariot, tetapi mereka tetap melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan Yesus. Yudas Iskariot mengkhianati dan menjual Tuhan kepada orang-orang yang ingin membunuhnya. Sedangkan Petrus di hadapan orang banyak menyangkal atau tidak mau mengakui bahwa ia mengenal Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat ada perbedaan di antara keduanya. Yudas memang menyesali kesalahannya, tetapi ia menyesal karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan apa yang dia kehendaki. Yudas Iskariot tidak pernah bertobat dan tidak kembali kepada Tuhan. Sedangkan Petrus menyesali kesalahannya karena dia menyadari bahwa yang sudah dia lakukan mendukakan hati Tuhan. Dia merasa sangat malu, tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, ia datang dan bertobat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memulihkan hidup Petrus, bahkan memakai Petrus menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula, mendapatkan kuasa Roh Kudus Tuhan, mengabarkan Injil, melakukan mukjizat, dan membawa banyak orang bertobat dan datang kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Petrus dan Yudas Iskariot ini. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang menerima pengajaran langsung dari Tuhan Yesus, melihat mujizat Tuhan, bahkan melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Namun kita melihat ada perbedaan antara mereka, yaitu pengenalan mereka tentang siapakah Yesus itu dan juga sikap hati mereka terhadap Tuhan. Pada saat mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, Petrus bertobat kepada Tuhan, sedangkan Yudas Iskariot tidak. Seperti yang kita lihat di awal cerita tadi ya, ada kelompok yang naik kereta, lalu ada yang pulang, tapi ada yang menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Nah, oleh sebab itu ya, akhir hidup mereka pun berbeda. Petrus dipulihkan oleh Tuhan dan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Sedangkan Yudas berakhir menyedihkan. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah mereka ini? Yang pertama, kita perlu mengenal sungguh-sungguh siapakah Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ia mengasihi kita, Ia rela memberikan dirinya berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, namun dibebaskan dari hukuman dosa oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, patutlah kita mengasihi Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, meninggalkan perbuatan dosa yang masih kita lakukan, dan hidup menurut firman Tuhan. Kita bisa mulai dengan cara-cara yang bisa kita lakukan saat ini juga. Misalnya dengan rajin beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan menerapkan pengajaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengampuni dan memulihkan Petrus yang bertobat dan menyesali kesalahan yang sudah dia perbuat. Ini menunjukkan kasih dan anugerah pengampunan Tuhan yang besar. Lause percaya bahwa sekalipun tindakan Yudas yang sudah menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan itu sangat mendukakan hati Tuhan, namun jika Yudas sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, maka Lause percaya Tuhan akan memberikan anugerah pengampunan itu kepadanya. Jadi, jika kita dalam kelemahan kita berbuat dosa kepada Tuhan, kita mau seperti Yudas atau seperti Petrus? Tentu seperti Petrus ya. Jangan kita menjauh dari Tuhan dan tetap hidup di dalam dosa. Tetapi sebaliknya, kita datang pada Tuhan, mengaku dosa kita, dan memohon ampun serta bertobat dari dosa yang sudah kita perbuat. Maka Lause percaya sesuai firman-Nya, Tuhan yang penuh kasih akan memberikan anugerah pengampunannya kepada kita. Yang ketiga, marilah kita mengabarkan kasih dan anugerah pengampunan Tuhan ini kepada orang lain. Minggu ini, pada hari Jumat, kita akan memperingati Jumat Agung.
yaitu waktu mengingat kasih Tuhan Yesus yang ditunjukkannya melalui pengorbanan di atas kayu salib untuk menebus kita. Hari Minggunya atau 3 hari setelah Jumat Agung, kita akan merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan. Nah, mungkin ada teman-teman atau saudara kita yang tidak tahu artinya Jumat Agung dan Paskah, dan mereka bertanya pada kita. Nah, kita mempunyai kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka secara sederhana bahwa Jumat Agung itu memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang mau percaya kepadanya dari hukuman dosa yang diperbuat. Sedangkan Paskah adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan menang atas kuasa maut atau kematian. Kita pun suatu saat akan mengalami kematian, namun kita percaya bahwa kita juga akan bangkit, dan kita percaya kita akan masuk ke dalam surga yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini ya. Kiranya boleh diingat dan menjadi berkat untuk kita semua. Selanjutnya, yuk kita sama-sama mengingat ayat hafalan untuk minggu ini. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan cerita firman Tuhan, serta menghafalkan ayat hafalan kita. Nah, selanjutnya, yuk kita bersama-sama berdoa, bersyukur pada Tuhan untuk pimpinannya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji namamu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberikan begitu banyak pengajaran kepada kami ya Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mengingat bahwa Engkau memiliki anugerah pengampunan yang besar yang senantiasa Engkau berikan kepada orang-orang yang percaya padamu. Dan juga Tuhan, beri kami kekuatan agar kami boleh juga mengabarkan Injil keselamatan dan kasih serta pengampunan yang Engkau berikan kepada banyak orang itu, kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah kami. Sehingga mereka pun boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan melakukan atau mengerjakan kreativitas kita ya. Yuk kita dengan semangat ikuti dan kerjakan. Jangan lupa difoto kalau sudah dikerjakan dan diupload ya atau dikirimkan kepada lause-lausenya supaya nanti bisa ditayangkan. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita buat aktivitas yuk. Bahan-bahan yang diperlukan, kertas yang agak tebal, kemudian piring kecil, pensil, sumpit, spidol, gunting, krayon, selotip, dan lem. Nah, caranya pertama-tama kita buat setengah lingkaran dengan menggunakan piring kecil. Kemudian kita gunting. Langsung ada yang sudah jadi. Kemudian untuk mengingatkan cerita tentang pengkhianatan Yudas, kita buat kantong uang, ya. Kemudian kita buat keping-kepingan uang perak sebanyak 30 keping. Kemudian kita buat
ekor ayam jantan dan juga kepalanya untuk mengingatkan kita akan penyangkalan Petrus. Anak-anak boleh mewarnai sesuai dengan kehendak anak-anak ya. Warnanya bebas. Setelah diwarnai, lalu kita tempelkan di bagian yang lurus. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, bagaimana tekad kita ya? Kita mau tetap setia mengikut Tuhan. Lalu kita tulis di sini, aku mau tetap setia ikut Tuhan Yesus. Kita tuliskan ayat firman Tuhan hari ini, yaitu Matius 26 ayat 14 sampai 16, cerita tentang Yudas, dan kemudian Matius 26 ayat 69 sampai 75, cerita tentang Petrus. Kita balik gambar ini, kemudian kita taruh sumpit di tengah-tengah dan kita lekatkan dengan menggunakan solat cek. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Kita bisa taruh aktivitas ini di tempat pensil kita supaya setiap hari kita bisa baca dan kita ingat akan tekad kita yang kita putuskan pada hari ini, yaitu untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Kalau anak-anak sudah buat, jangan lupa difoto, kirimkan ke Lause masing-masing sebelum jam 5. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.